Purnawirawan Bapak Ngatiana, terima kasih waktunya beliau berkenan hadir di sisi kita. Terima Pak Ngatiana, Pak Eki Bayaki, Doktor, Ketua Forum, para Ketua RW, PT Harmoni, konten kreatif dan para pedagang, ibu bapak semua yang saya hormatin semua, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini momen yang bagus sekali, mudah-mudahan bapak waktunya nggak terbatas ya. Karena waktunya ini momen yang paling bagus bagi kita sebagai pendukungnya Pak Ngatiana ini. Nah, kita semua mungkin dominan memilih beliau ini karena kepakaran yang sudah terbukti empiris data-data sebelumnya. Semoga Pak Ngatiana itu bisa mengemban amanah warga Cimahi dengan baik dan benar, dihindarkan dari masalah, dijauhkan dari persoalan. Cimahi insya Allah lebih maju dari sebelumnya, amin. Itu mungkin pembukaan dari saya Pak. Nanti ada beberapa hal yang nanti disampaikan sama Pak Eki, karena kami mendengar concernnya Pak Wali ini kan yang utama prioritas bagaimana untuk menggalakkan UMKM, ya itu merupakan juga program nasional dari Presiden, juga kepala daerah dan sebagainya. Dan untungnya berkahnya itu harusnya beliau ini di Jakarta, di istana dilantik hari ini. Tapi prioritasnya kita dapat prioritas utama, tidak jadi dilantik, tapi kita yang melantik beliau ini sebagai konstituennya gitu kan. Terima kasih sekali. Demikian Pak, terima kasih sekali lagi, dan banyak ibu dan bapak semua stakeholder di sini yang hadir. Terima kasih waktunya. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini kita bisa silaturahmi dalam keadaan sehat, bisa menyampaikan gagasan-gagasan yang insya Allah bisa dilaksanakan dengan baik. Bapak kita ini mudah-mudahan 5 tahun ke depan ini diberikan kesehatan, diberikan dukungan dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita semua melalui Pak Wali Kota bisa terwujud, amin. Demikian kira-kira Pak Eki selanjutnya bisa memaparkan kaitan sampah, UMKM, bagaimana kita kolaborasi dengan stakeholder yang ada. Demikian, mangga Pak Eki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kita hadir di Tatar Pasundan. Termasuk Pak Ngatiana sekarang sudah jadi warga Cimahi. Kita semua warga Cimahi. Dan bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wala quwata illa billah. Puji syukur dan sebuah kehormatan dan kebanggaan ini Pak Ngatiana, kami yang hadir ya tadi sudah saya kenalkan semua. Ini mudah-mudahan momentum yang harusnya beliau di istana ya saat ini, tapi memilih di sini. Dan tanggal 20 ya, kita doakan lancar ini. Dan juga saya perlu sampaikan, beliau ini kalau di forum ini bukan siapa-siapa, beliau adalah salah satu pelaku sejarah ya. Dengan saya masuk Pak Hatta ini dan Pak Bambang dan tentu Pak Ketua RW semua, dan ini Satgas ya keseharian. Ini saya sekilas menyampaikan, mudah-mudahan komprehensif ya, karena sekarang beliau bukan milik warga Puri saja, milik Cimahi dan milik publik. Jadi kita maklumi Pak ini ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa menyampaikan hal-hal yang penting, dan mudah-mudahan tidak hanya penting tapi bisa dikolaborasikan. Karena saat ini untuk kemajuan komunitas, untuk kemajuan kita bersama, kita harus mau melakukan inovasi dan kolaborasi dan integrasi program ya. Dan mudah-mudahan ini dengan hadir berbagai pihak ini Pak Wali bagian dari komitmen kami. Selain tadi kita memilih, tapi tanggung jawab ini itu kita mendorong gitu ya, supaya program Pak Wali itu berhasil dengan baik. Jadi sekilas saya sampaikan ya Pak Wali ini tanpa terasa ini 5 tahun ini, termasuk mulai pedagang ini kan 1 Juli beliau yang menentukan waktunya. Apa katanya banyak kalah ya. Saya komunikasi Pak Wali, kapan nih kita harus mulai jualan ya, karena pada itu kita bersetegang dengan teman-teman yang nggak sepakat. Nah kita mulai bismillah 1 Juli. Alhamdulillah dikawal oleh 4 orang Satgas ya, Pak Nandang, Pak Rus, Pak Dedi, Pak Jutara. Kami sampai sekarang lancar Pak Wali ya, sampaikan. Mudah-mudahan ini termasuk pedagang ya, pedagang cuma sekarang
kurang ceria ya. Nah, mudah-mudahan. Dan itu kalau lesu ini semua ya berdampak ya. Jadi saya termasuk Yogi ya, biasanya program-program ini kayaknya termasuk refocusing juga ini. Artinya program Sagahli ya, termasuk banyak program yang lain pemerintah. Jadi kalau sekarang sulit, itu hampir semuanya sulit. Tapi dengan kolaborasi, kesulitan-kesulitan yang ada, bisa kita cari solusi yang terbaik dengan program. Jadi sekilas ya, karena banyak yang baru, ini alhamdulillah dalam perjalanan 5 tahun ini banyak hal. Jadi dari ruang yang kurang lebih 2.000 atau 3.000 meter ya persisnya ya, kita gunakan tagline-nya itu menjadi smart garden, taman yang terkelola, hutan kota, keanekaragaman hayati kita jaga ini Pak Wali ya, komitmen awal. Tetapi juga ada fungsi untuk UMKM berjalan baik. Dan saya laporkan juga kemarin karena ada problem dengan Alfa. Ya. Kita undang dari perwakilan Alfa, kemudian Ketua RW 25, 26, 27 hadir. Kemudian Pak Yuyu juga saya undang hadir, meskipun telat yang diwakili ya, tapi alhamdulillah sudah ada kesepahaman dengan pihak Alfa. Saya hanya pesan dengan masukan dari forum dan dari pihak, kehadiran Alfa jangan mematikan UMKM. Kita tidak melarang gitu ya. Tidak melarang tapi jangan matikan. Termasuk juga sepakati ya, ini sekaligus untuk para teman-teman pedagang, mereka tidak boleh menjual tenan di depan gitu. Dan mereka sepakat. Kemudian yang lain itu agar tidak menimbulkan macet, kemarin sepakati tata kelola parkir dan ini integrated dengan kita, dengan Pak Rustandi nanti ya, kita sepakat. Dan kaitan dengan yang lain, kita mendorong, merekomendasikan kalau mereka perlu SDM, utamakan dari warga, internal warga. Itu masukan Mbak Ketua RW 24. Kemudian dicatat dan itu menjadi, jadi itu salah satu program yang saya sekilas saja singkat sampaikan, bisa mengerti. Ini fungsi selain UMKM ya, kita mendorong ya, mudah-mudahan teman-teman pedagang ini harus tetap semangat. Jadi kalau sekarang sulit itu nggak di sini saja semua. Tapi komitmen kami adalah bagaimana nanti dengan berbagai kegiatan, termasuk ya alhamdulillah saya laporkan juga Pak Wali, ini tahun kemarin 2 Desember dadakan ada sumbangan dari Pemkot Cimahi melalui Pak Camat Utara memberikan untuk panggung terbuka. Dan hadirnya panggung terbuka dan hadirnya komunitas yang ini, termasuk juga Bu Wida, IGRA itu sekretariatnya di sini, TV Harmoni studinya di sini, dan nanti Cimahi Creative Association, nah ini juga nanti mau ini kan di sini gitu ya, karena kalau yang di tempat sana harus nyewa dan sebagainya. Silakan ini untuk pelatihan dan sebagainya. Dan yang menarik karena ini teman-teman punya kemampuan IT dan punya pengalaman, ini kan Taufik dan Indar ya, dari ini punya pengalaman membuat platform digital UMKM. Mudah-mudahan nanti bisa kita coba ya, mudah-mudahan kita bisa kolaborasi, karena sebelumnya Kadiskop ya yang ini ya, Kopin sempat wah ini bisa pusat integrasi, termasuk platform itu semacam Shopee yang khusus di kita. Nanti para sekarang tantangan, nah ini termasuk para teman-teman para pedagang sekarang harus berpikir jualan itu tidak hanya offline saja, online. Nanti kalau program digital ini bisa terwujud ya,
Jadi jualan itu nanti kita buat display di sini, display barang, dan nanti jualan itu tidak hanya yang datang sini tapi mulai online. Nah kita harus berani gitu. Jadi harus menghadapi tantangan. Itu mudah-mudahan nanti bisa ikan dilaporkan. Kemudian ya IKRA juga nanti banyak program, silakan dimanfaatkan. Masuk ada kegiatan festival anak soleh dan lain sebagainya, dan kegiatan koperasi misalnya. Tapi semua kegiatan itu niatnya adalah menghadirkan orang senang datang ke kita, ujung-ujungnya beli kan. Nah itu ya yang dilakukan oleh kami pengurus, salah satunya melalui berbagai kegiatan, dan ini ujung-ujungnya adalah mudah-mudahan jualan teman-teman pedagang itu bisa laku. Termasuk makanya saya responsif ketika kemarin ada pembangunan itu jadi ada truk, jadi kan saya komplain ini setelah pedagang ini jadi nggak bisa jualan ini karena orang mau parkir susah. Jadi itu sekaligus saya informasikan, ikhtiar dilakukan. Dan yang kedua saya juga sampaikan, ini ada di kita alhamdulillah sudah 2 tahun koperasi berjalan, dan kita 2 tahun itu sudah RAT ya, karena nanti tanggal berapa? 23 Februari mau RAT, sekaligus juga forum pada momen itu karena akuntabilitas, kita coba ngelola ini akuntabilitas, semua dilaporkan termasuk pemasukan, pengeluaran. Nah itu sekaligus pada momen itu ya, termasuk juga tadi pesan Pak Camat, kalau mungkin berkenan minta waktu sekaligus meresmikan ini ya, tapi nanti waktunya kita paham ya Pak, setelah beliau dilantik ya, tentu setelah tanggal 20 ya, itu harapan. Dan artinya setiap termasuk koperasi ya, saya takut lupa ini pesan harapan nanti sebelum disampaikan langsung ini. Sekarang problem melon itu kan di mana-mana Pak Wali. Kita punya tempat, punya badan usaha, punya ini, kalau mungkin dengan dorongan dari Pemda, Pak Wali, koperasi kita bisa manfaatkan menjadi agen LPG. Itu agen LPG 3 kilo, karena memudahkan warga juga yang mau datang kan seringkali kalau di warung-warung ngantri susah ini. Kalau di sini mau 100 mau ini juga. Dan ini ya. Nah itu yang konteks ekonomi kreatif ya, mudah-mudahan dengan TV Harmoni mensiarkan hal-hal yang baik. Kegiatan ini bapak-bapak nanti pedagang juga ya, kalau jadi harus berani jualan apa yang online yang kita beri ruang lah gitu ya. Mudah-mudahan dengan kemudahan, dan kita berharap juga nanti ada dukungan. Dan yang lain itu juga Pak Wali, kita sempat dulu ya rekomen ini ada ATM ATM center ya, sudah ini waktu itu kan keburu PLT-nya selesai mudah-mudahan kata terakhir itu Pak dari BJP gitu, tinggal atensi Pak Wali Kota aja berikutnya. Nah insya Allah ini sampaikan, dan dengan ada ATM ya banyak hal positif. Warga itu datang tidak hanya beli, kalau mau ke ATM mudah juga ya, terutama di BJP karena banyak ini yang ya termasuk banyak masukan gitu. Dan sampaikan dalam konteks jadi ruang pendidikan ini ya, jadi dekan Fakultas Hukum Unisba MOU juga dengan kita ya, kan sekarang perguruan tinggi tuntut ini. Dan kemarin Ibu Ariani itu kan dosen pagi gitu ya, apa ya, karena tadi kita sekarang jangan berpikir membahas masalah terus, apa solusi yang kita sama-sama bisa lakukan. Tertarik untuk konteks sampah gitu ya. Makanya ketika ini saya ingat Yogi yang di Bandung di Cangkuang Wetan, beliau yang salah satu ada nulis buku kaitan dengan bagaimana tata kelola sampah tuntas di tempat. Ini mungkin akan direkomendasikan karena Yogi ini warga, karena ditanya kalau di tempat lain
Pak Eki, kalau di Cimahi gimana hasilnya? Di Cimahi juga progres, tapi setidaknya ini sumbangsi pemikiran yang mudah-mudahan sempat juga di kegiatan Jabar dengan Kadis Eltak didiskusikan. Nah ini jadi sifatnya kami sebagai warga dan akademisi ya, kebetulan nulis buku tentang ini, dan mungkin nanti bisa di lain terlibat di KIP Siliwangi maupun dari perguruan tinggi yang lain, kita siap support kalau memang ini untuk bagaimana kita mendukung. Salah satu karena saya lihat di podcastnya dengan Kang Deddy ya, program ini adalah sampah tuntas di tempat itu bukan memang sulit gitu, tapi bukan hal yang tidak mungkin kalau ada integrasi dan kolaborasi dari semua. Kolaborasi itu hanya jalan kalau ada political will yang kuat dari Pak Wali Kota ya, benar. Maksud tadi yang kaitan apa sampah apa? Platform ya, ada platform digital katanya yang siap diluncurkan. Jadi artinya yang saya sampaikan potensi sumber daya solusi mudah-mudahan itu jadi arah kebijakan yang lain. Juga sampaikan ini BNN juga, dua kepala BNN sempat datang ke sini terakhir yang temannya Pak Ngatiana, dan saya sampaikan ya, dua jenderal yang sempat datang ke sini ternyata temannya beliau juga ya. Satu Pak Yudi ya, para gimana, para Firdaus ya. Padahal saya ketemu dengan beliau itu di Wantanas gitu. Wantanas, saya iseng di sini tuh tiap tanggal 17 ada upacara bendera. Dan itu jadi contoh di Wantanas itu, bela negara lakukan oleh komunitas gitu. Jadi 3 kali upacara ya, 17 Agustus itu video dan ininya itu oleh Wantanas itu disebar ke itu ya yang ini. Dan Pak Yosef Sudrajat juga sempat datang ke sini nyumbang. Jadi ternyata teman beliau juga ini Pak Yosef Sudrajat ya, yang dan sektor sekarang bintang 1 dan yang lain ya kita alhamdulillah dukungan WiFi juga sudah ada ini dari ada lengkap ini. Jadi sini Taman Pintar itu WiFi-nya kuat gitu ya. Alhamdulillah berkat dari Pak Haji Inang ya gitu ya. Farhan sempat kesini. Jadi mudah-mudahan itu kurang lebih sekilas, apalagi yang belum disampaikan ya. Jadi mudah-mudahan pertama ya kita bersyukur ya warga kita. Kalau saya si historisnya sesama mantan pengurus RW ini beliau. Cuma ya beliau yang sukses sebenarnya. Dan ini beliau juga pengurus Pabri di Jawa Barat. Cuma saya belum bisa niru beliau ke Bandung naik sepeda ya, pengen ngurusin perut nggak bisa. Itu ya ini. Tapi kami ya Pak Ketut ya sebagai Sekjen dan Pak Bambang sebagai Menteri Keuangan ya, kita coba berangkat dengan ini, dan Menteri Keuangan ini kalau perlu berani pinjam ini. Jadi dengan berbagai hal ya, tapi kita insya Allah dengan potensi yang mudah-mudahan baik ya, artinya saya memberi ruang kepada IGRA, kepada Kreatif Cimahi, daripada nanti ke Bandung sok sama-sama di sini sok apa ini bisa tempat pelatihan tempat ini. Dan ini juga ada event-event yang intinya silahkan dari koperasi dari semua ya, mengundang kehadiran orang sedapat mungkin. Nah mudah-mudahan berikutnya bisa membeli gitu. Jadi itu ya kalau ya ini makanya saya mendorong kebersihan harus beda, dan ya alhamdulillah toilet juga standar bintang 3 mudah-mudahan masih terpenuhi. Dan itu ya, dan harapannya selain kebanggaan mudah-mudahan Pak Wali nawa itu kami, komitmen kami bagi Cimahi bisa relevan dengan programnya Pak Wali Kota sehingga apa yang diinginkan bisa manfaat. Dan nanti terakhir ada makan bergizi gratis 10.000 ini. Coba menunya hanya telur katanya.
jagung apa menjajang dadar jagung sama apa sama pindang itu saya coba saya kasih 10.000 untuk 35 orang saya bilang gitu. Mudah-mudahan nanti akhir bisa selesai itu kita ini dan nanti ada bisa juga jangan lupa Peggy katanya supaya karena ini foto-foto katanya siap ya foto-foto Pak baca nanti bertahap. Barangkali itu Pak Wali kurang lebihnya yang sampaikan. Sekarang mohon masukan nanti bagi teman-teman ya, lihat sikon Pak Wali ya, kalau Wali waktunya memungkinkan bisa melengkapi apa yang mangga. Langsung saya langsung sudah nyantai aja lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Rasul. Alhamdulillah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Eki selaku Ketua Forum, juga Pak Ketut dan jajarannya, para Ketua RW, kemudian dari TV Harmoni, Bu Ida, terima kasih semuanya, para pedagang dan pengurus Satgas dan semuanya untuk Puri Cipageran Indah 1. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, bahwa pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi, yang mana sebenarnya acara ini sudah lama kita rencanakan. Pak Kedut ngasih tahu tidak pernah di rumah saya ini Pak, sampai di rumah masih sampai jam 1 maupun jam 12 paling cepat tamu terus, tapi ya nggak apa-apa karena kami menerima masyarakat itu ya, kita batasi lah sampai jam 1 aja lah. Kalau sudah sampai jam 2 itu paginya itu agak pusing juga gitu. Jadi alhamdulillah sampai saat ini baru bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya untuk bersilaturahmi. Yang kedua, saya tidak kita tutup poin aja ya Pak ya, biar enak, biar nggak terlalu panjang nanti meraba kemana-mana. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Eki yang mana tadi tetap memaparkan tentang rencana kegiatan-kegiatan maupun rencana ke depan bagaimana yang lebih baik, dan juga apa yang telah dilaksanakan pada saat ini. Alhamdulillah Forum Puri Cipageran Indah 1 banyak sekali kemajuan dan peningkatan ya, saya salut ini semuanya. Mudah-mudahan ini semua orientasinya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih berkat doa restu Bapak Ibu, saya dipercaya kembali untuk memimpin Kota Cimahi dengan Mas Aditya Yudhistira. Ini juga semuanya adalah takdir Allah. Kita hanya sekedar menjalankan. Ya, kita sekedar menjalankan karena kami ikhlas lahir batin bahwa kita mencalonkan bukan semata-mata karena ambisi jabatan, tetapi kami ingin berjuang untuk kesejahteraan masyarakat. Itu yang paling utama. Dan ingin ya bersih-bersih lah Kota Cimahi ini. Artinya bahwa sudah kembali kita orientasi semua untuk kepentingan masyarakat. Ini salah satunya momen kita yang kita lakukan, dan alhamdulillah dengan Mas Aditya kita sepakat bagaimana membangun Kota Cimahi lebih baik. Jangan seremonial terus Cimahi ini, harus kita rubah. Ya, jangan berhamburan anggaran habis tidak dirasakan oleh masyarakat. Itu adalah momen kami yang utama. Ya. Kemudian alhamdulillah ya, kalau perjalanan pilkada sudah selesai, kita nggak usah dipikirkan, tinggalkan kita melihat masa depan. Memang kalau melihat pilkada itulah namanya juga pilkada, pesta demokrasi. Baik memilih saya maupun tidak, tetap itu adalah masyarakat saya. Saya tidak akan membeda-bedakan dan itu semua akan kita bangun semuanya. Itu salah satu momen kita ya, sebuah demokrasi selesai ya sudah, kembali kita berangkulan semuanya ke masyarakat ini. Jadi tidak usah membeda-bedakan pilih saya dan tidak, umpamanya gitu. Nah ini salah satu kita lakukan, mudah-mudahan amanah ini bisa kita lakukan bersama-sama. Ya, kita bersama-sama membangun Kota Cimahi yang lebih baik lagi. Nah, alhamdulillah kemarin kami 12 kursi ya, melawan 27 kursi, ditambah dengan partai ASN yang bergabung dengan sana kan gitu ya. Nah kita sampai tingkat lurah semuanya tidak ada yang ke saya. Nah itu kita sudah tahu pemetaan ASN dan sebagainya, sampai tingkat kelurahan pun sudah menjadi lawan-lawan politik.
Karena apa? Padahal jadi lurah juga saya yang angkat dulu, camat juga saya yang angkat. Tetapi ya sudah, nggak apa-apa, kita lawan partai ASN, apalagi itu aja. Alhamdulillah, semua hanya Allah yang menentukan. Kalau niatan kita dalam hati kita tulus ikhlas untuk masyarakat, insya Allah, karena Allah itu tidak tidur dan menentukan kepada seorang pemimpin yang ada di Kota Cimahi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mengenai tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Eki, saya terima kasih. Ada beberapa hal yang perlu saya garis bawahi. Yang pertama, masalah koperasi tadi. Aduh, salut, kita bagus apabila koperasi ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Sejahterakan anggotanya, karena koperasi itu adalah tujuannya menyejahterakan anggotanya. Jangan sampai koperasi tidak berjalan gara-gara sesuatu hal, karena ketidakdisiplinan di antara kita pengurus maupun anggota. Kita komitmen kalau anggota disiplin, pengurus disiplin, insya Allah itu berjalan dengan baik. Tetapi kalau sudah menyeleweng-nyeleweng dan sebagainya, tidak komitmen, tidak disiplin, hancur itu koperasi. Nah, ini salah satu pesan kami, ayo bersama-sama bahwa koperasi adalah milik kita. Jangan dianggap, oh udah pengurusnya, terus akhirnya anggotanya semuanya sendiri. Apalagi koperasi simpan pinjam, biasanya nggak nyimpen tapi pinjam. Akhirnya membuatlah bangkrut koperasi ini. Nah gitu, biasanya terjadi itu. Sehingga seimbang bagaimana simpan pinjam maupun bagaimana mendepankan ini. Nah, anggaran dari mana didapat, semuanya disiplin. Batasi apabila ada simpan pinjam dan sebagainya, sehingga nanti akan terkendali, koperasi berjalan dengan lancar. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau melihat tadi dari permasalahan di Kota Cimahi ini memukanya. Salah satu saya garis bawahi untuk sampah dulu ya Pak ya. Nah, sampah ini di Kota Cimahi ini sekitar 270 ton per hari. Per hari harus dibuang ke Sarimukti. Ya. Berapa anggaran yang harus kita gunakan untuk membuang sampah dalam 1 tahun? Lebih kurang adalah 29 miliar. Ini 1 tahun hilang untuk membuang sampah. Nah, bagaimana caranya sekarang yang apalagi sampah Sarimukti sudah tidak mau menerima 100%, dibatasi hanya 17 rate gitu ya informasinya. Tetapi setelah saya cek juga harus jeli bahwa yang dimaksud 17 rate itu bukan 17 truk saja, tetapi kapasitasnya berapa truk. 17 rate, truknya kapasitas adalah 12 kubik atau 12 ton. Kalau menggunakan yang 6 kubik berarti 34 truk. Nah, ini di LH ini salah kaprah, menerima 17 rate padahal kendaraannya kecil-kecil. Itu kan kerugian bagi kita. Harusnya adalah cermat. 17 rate itu adalah kapasitas truknya 12 ton. Sedang yang ada di kita ini hanya 6 ton. Berarti kalau 12 ton kan kurang separuh Pak. Harusnya adalah 34 truk. Sudah mengurangi banyak. Makanya harus jemput bola. Bagaimana wong pengelola sampah Sarimukti ternyata teman saya seorang letnan kolonel. Nah, itu salah satu kebetulan juga kita lebih gampang untuk membuang ke sana, koordinasi dengan baik. Itu salah satunya. Ya, ini salah satu sampah. Dan kemudian saya berupaya bagaimana untuk ke depan ini kita menyelesaikan tentang sampah, bukan kita buang lagi. Harus kita selesaikan di tempat, dalam arti adalah TPS. Ya, kalau nanti mau atau bisa kita selesaikan setiap RW boleh saja, tetapi kelihatan anggaran belum mampu. Tapi mungkin kita akan mengadakan di tiap-tiap kelurahan. Setiap kelurahan kita tempatkan satu mesin yang kapasitasnya satu hari 10 sampai 12 ton. Itu salah satunya. Nanti kalau 15 kelurahan itu bisa menjawab tentang sampah yang ada di Kota Cimahi. Ya, alhamdulillah sampah yang ada di Sentiong dan Lebak Saat, yang mana itu adalah bantuan dari Pak Menteri. Saat itu saya menjabat, saya minta kepada Pak Menko Marves, saya nggak punya pengolahan sampah Pak di Cimahi. Menko Marves akhirnya memanggil Kadis Kementerian LH dan Kementerian PU supaya dibantu untuk Kota Cimahi. Alhamdulillah pada saat itu dibantu, anggarannya walaupun yang mengerjakan adalah dari Kementerian PU. Yang penting kami penerima manfaat bahwa Cimahi punya tempat pengolahan sampah. Tetapi lambat itu juga. Setelah saya pensiun tidak menjabat lagi
lambat mengerjakannya. Nah akhirnya baru kemarin Pak Diki sebagai PJ Wali Kota baru diresmikan dan selesai di situ. Nah ini salah satunya adalah penanganan yang kurang serius. Nah ini salah satu kalau tidak salah itu bantuan itu sekitar 56 miliar. Karena kami yang ngajukan pada saat itu. Tetapi harusnya segera tahun 2023 itu harusnya sudah selesai. Pembangunan dan sebagainya sudah selesai. Ya itu salah satu termasuk serius nggak kita menangani Kota Cimahi ini. Ya itu salah satunya. Sekarang operasional ternyata menjadi magotisasi saya dengar-dengar. Nah kalau nanti kita pengolahan sampah, kita akan menjadikan olahan sampah ini menjadi blikat Pak. Nah blikat itu nanti akan kita buat menjadi paving block. Nah kalau paving block ini bermanfaat, masyarakat butuh paving block silahkan. Jadi ada manfaatnya lagi, tidak terbuang dan sebagainya, tetapi untuk kepentingan masyarakat lagi, untuk efisiensi lagi ya gitu ya. Itu salah satu pengolah sampah. Alhamdulillah kami sudah melihat di beberapa tempat kemarin dengan Pak Wakil Wali Kota terpilih. Ada satu mungkin yang akan kita gunakan dan mungkin tidak lama lagi akan contohnya satu dulu dibawa ke Cimahi. Nah, sehingga nanti sebagai percontohan kalau itu ya jadi bagus, itu bisa dimanfaatkan dan dilanjutkan menjadi 15 kelurahan satu-satu kan gitu. Ya kita akan uji coba satu dulu, insya Allah sebelum dilantik pun kami sudah berupaya untuk pengenangan sampah. Ya, istilahnya yang kedua kemarin juga kami dengan Pak Wakil melihat sampah di mana-mana yang terserak, ada di Cigugur, di atas adalah sumur artesis, di bawahnya ini sampah yang sudah beberapa minggu. Air sampah mengalir ke sumur, sumur akhirnya disedot, diminum oleh manusia. Itu kan berbahaya bagi kita. Tidak ada yang peduli. Akhirnya kita inisiatif, kita buang 5 truk gitu, secara pribadi kita buang, karena kasihan terhadap masyarakat. Itu siapa yang mau peduli kalau kayak gitu. Akhirnya kita buang, ternyata 5 truk selesai kita buang. Termasuk di pasar antri Pak, sampah itu. Saya melihat menumpuk kayak begitu, saya greget karena apa? Walaupun belum dilantik, yang penting niatan kita bagus. Ya, akhirnya kita kerjakan di sana. Mas Arit, saya hubungi termasuk pengelola sampah, pengelola pasarnya. Segera sampah supaya dibuang karena apa? Di situ adalah ada sebelah adalah TNI yaitu Pusat Haranut. Baunya sampah itu kan menyengat. Akhirnya kita selesaikan Pak, kita koordinasikan bagaimana caranya Sarimukti tidak bisa menerima dengan banyaknya sampah. Akhirnya kita laksanakan selama 3 hari 3 malam. Berapa jumlahnya? 60 tronton. Ditonasi berarti ada 700 ton yang harus kita buang. Alhamdulillah dengan inisiatif bisa kita buang 700 ton ataupun 60 tronton dalam waktu 3 malam. Jam 9 malam berangkat, jam 12 sampai sasaran, jam 3 sudah kembali. Semuanya pergerakan adalah senyap. Karena apa? Kami gunakan anggota adalah TNI. Kop sejalan bersama. Setiap kendaraan dikawal oleh TNI sehingga pembuangan itu aman. Nah tapi tempatnya nggak usah pirulgasen. Ya Pak, tidak boleh tahu itu. Nah yang penting niatan baik, yang penting aman, tidak merugikan orang, sampah terbuang. Alhamdulillah 60 tronton bisa kita buang. Itu salah satu gerakan kita nyata, bukan hanya bagaimana sih kalau bekerja tidak tulus dan ikhlas untuk masyarakat, kan gitu. Harus bekerja itu adalah tulus dan ikhlas untuk kepentingan masyarakat. Itu yang kedua mengenai sampah. Mudah-mudahan nanti kalau ada masukan-masukan silakan Pak sebagai bahan pertimbangan kami dalam menentukan bagaimana pengolahan sampah di Kota Cimahi. Insya Allah konsep kita adalah mengolah sampah di setiap kelurahan 10 sampai 20 ton per hari. Nah akhirnya nanti jadi paving block yang akan digunakan untuk masyarakat juga. Kalau masalah program sinkronisasi sudah kami lakukan, karena program tahun 2025 ini adalah hasil produk daripada pejabat lama, yaitu tahun 2024 dan dilaksanakan tahun 2025. Tetapi kami komunikasi kemarin sinkronisasi anggaran, sinkronisasi program, sehingga apa yang menjadi visi misi kita dalam kampanye kemarin bisa terlaksana di tahun 2025 walaupun tidak secara keseluruhan. Salah satunya yang kita utamakan adalah insentif guru ngaji,
RT, RW, Posyandu, Posbindu, PK, Linmas dan sebagainya, kita utamakan untuk dinaikkan insentifnya dulu. Mudah-mudahan bisa ya, jadi inventarisir guru ngaji dan sebagainya, saya minta untuk tahun 2025 walaupun belum signifikan, naikkan dulu. Anggaran kita kumpulkan dulu ya untuk di tahun 2025. Nanti tahun 2026 produk kita itu jelas naik lagi, kan gitu. Itu adalah prinsip kita menaikkan insentif-insentif para rekan-rekan semua yang ada di bawah. Itu salah satu program-program yang kita lakukan. Bagaimana kalau tidak anggaran? Salah satunya contoh, saya kemarin dapat laporan bahwa untuk wali kota dan wakil wali kota dianggarkan 5,3 miliar untuk membeli kendaraan baru, kendaraan dinas untuk wali kota dan wakil wali kota. Tetapi semua saya tolak. Saya tolak, Mas Adit sepakat. Kita tidak perlu menggunakan kendaraan yang bagus 5,3 miliar itu kendaraan apa? Kalau saya yang penting jalan tidak mogok saja. Jangan sampai anggaran kalau wali kota, wakil wali kota budgetnya hanya 1 miliar untuk kendaraan, ya jangan lebih. Kalau 5,3 untuk apa? Kembalikan, silvakan untuk kegiatan masyarakat. Saya kembalikan, saya tidak mau terima dengan anggaran yang sebesar itu. Cukup mungkin Innova saja harus cukup itu, atau Toyota yang udahlah, nggak usah yang mahal-mahal. Gitu, yang kalau perlu mau kan gitu nggak apa-apa ya. Nah gitu. Itu salah satunya kita tolak dan anggarkan saja 2 mobil itu 1,8. Sisanya silvakan, kemudian nanti kembalikan untuk kepentingan masyarakat. Salah satunya yaitu insentif tadi nanti gitu. Ya, itu salah satunya. Kemudian yang kedua, program kami juga bahwa yang namanya padat karya ada ya, padat karya, opor, apalagi Hombima, semuanya saya coret anggaran itu. Saya gantikan untuk yang namanya kerja adalah PPM nanti Pak. PPM saya kembalikan untuk masyarakat agar masyarakat bisa membangun di wilayahnya. Daripada untuk tahu masalahnya untuk padat karya, saya melihat di Padasuka, saya melihat di Baros, dan saya melihat ada di Rancak Bintang. Saat padat karya, masyarakat ibu-ibu pagi-pagi jam 6 sudah nyebar sampah di ganggang. Disebar itu di sampah di ganggang tuh Pak. Saya tanya, Bu, kenapa itu kok jalan disebari sampah begini? Pak, ini akan padat karya. Loh, masalahnya gimana kok sebar? Karena nggak ada tempat untuk di korve, nggak ada di tempat dikerja baktikan lagi Pak. Selokan juga sudah kita bersihin, gangnya ya paving block seperti ini, nggak ada rumput, nggak ada ini. Apa yang kita kerjakan Pak? Ya akhirnya kita akali, sampah kita sebar di gang, jam 6, jam 8 di video, disapu bersama-sama, jam 9 selesai, terima 70.000, laporan ke lurah bahwa padat karya sudah selesai. Berapa anggaran yang dikeluarkan? Ya, berapa orang-orang yang iri karena tidak bisa kerja di padat karya? Itu menjadi keluhan-keluhan masyarakat semuanya. Akhirnya tidak mendidik kepada masyarakat, diajak kerja bakti, akhirnya apa? Ada duitnya tidak. Bukti pada saat puting beliung ataupun bencana yang ada di Baros, begitu pohon-pohon tumbang, apakah ada masyarakat ikut turun membantu? Tidak ada. Nunggu dari pemerintah semuanya. Karena apa? Karena apa terjadi tadi? Mentalnya masyarakat gotong royong sudah tidak lagi, sudah berkurang jauh gara-gara padat karya. Mempercayakan itu tugas pemerintah. Kalau dulu enggak, demi kecepatan ayo kita kerjasama, kita bersihkan, kita sapu, kita pinggirkan kayu. Kemarin mengandalkan dari pemerintah. Ini salah satu contoh bahwa mental kita jangan berubah, gotong royong harus tetap kita jalankan, kan gitu. Jadi supaya masyarakat juga pinter, jangan dibodoh-bodohin wae gitu loh. Ini salah satu program-program kita nyata real kita melihat di lapangan. Akhirnya berapa? Menyelesaikan Baros itu sampai seminggu lebih Pak untuk membuang sampahnya, motongin dahannya, karena mengandalkan dari LH, semuanya peralatannya terbatas, kan gitu. Kalau dulu kan enggak, bareng-bareng, ayo kita kerjakan, ayo kita buang. Itu salah satu contoh
yang kata pangkas pada saat program-program saya nanti Pak. Itu mengenai persampahan ya Pak. Insya Allah kita lakukan nanti dengan sebaik-baiknya. Doakan saja kami setar melaksanakan kegiatan semuanya untuk kepentingan masyarakat. Itu mengenai sampah. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga harus tahu bahwa program pemerintah pusat juga ada efisiensi anggaran. Termasuk di pusat itu ATK saja yang dulunya 100% dipotong 90%. Itu untuk ATK. Karena apa? Negara ini sudah mengatakan bahwa kita zaman teknologi, tetapi begitu teknologi semua komputer dan sebagainya, tetapi ATK-nya tetap tinggi kan gitu. Akhirnya dipotonglah, saya punya datanya di pusat itu, kementerian itu dipotongnya 90% dan sebagainya. Ini efisiensi ini adalah untuk kepentingan program-program, salah satunya juga untuk kembali untuk makan gratis dan sebagainya. Itu pemerintah pusat ya. Dan itu mudah-mudahan tidak imbas ke bawah, tetapi di bawah juga imbas Pak. Karena apa yang akan dipotong adalah Mamin, kemudian ATK, ya itu termasuk perjalanan dinas. Saya setuju perjalanan dinas dipotong. Karena apa? Kita ini, saya juga akan menyampaikan nanti efisiensi di Kota Cimahi, bahwa perjalanan dinas yang biasanya sering ke Malang, ke Jogja, ke Bali, yang kira-kira 1 tahun bisa 4 kali, dan berangkatnya satu dinas itu bisa 40 dan 50 bahkan sampai 70. Berapa anggaran yang dikeluarkan? Boleh ke sana tapi cukup sekali dalam 1 tahun. Saya bilang gitu. Anggaran efisiensi semuanya. Lebih baik disilvakan, kemudian nanti untuk kepentingan masyarakat. Salah satu itu adalah kita mengumpulkan untuk kegiatan-kegiatan termasuk PPM, insentif dan sebagainya. Itu kita gunakan efisiensi terhadap anggaran. Jangan sampai tadi nanti kita jalan-jalan ke sana, kemudian pembinaan pegawai. Bolehlah pembinaan pegawai sekali-kali di luar ya, jangan setiap saat di luar. Itu anggaran hambur. Kita punya teknopark, rapat teknopark aja. Kenapa? Seperti saya dulu waktu masih di TNI, nggak ada kita rapat-rapat di luar. Karena apa? Efisiensi. Ada alat, ada sarana gunakan yang ada, kan gitu ya. Akan kita kembalikan seperti itu, sehingga pemerintah itu efisiensi anggaran dan semuanya orientasi kembali untuk kepada masyarakat. Jangan boros, itu uang rakyat, jangan diboros-boroskan. Nah, itu salah satu yang kita lakukan nanti Bapak. Insya Allah kami mungkin doa restunya Bapak tanggal 20 mungkin dilantik di Istana Negara. Dan kebetulan ini juga tidak tahu, ini semuanya takdir Allah. Bahwa pelantikan wali kota dan wakil wali kota, gubernur dilaksanakan di Istana Negara dan oleh Bapak Presiden. Nah, itu tidak mimpi seperti itu. Semuanya sudah berjalan. Ini udahlah rahasia Allah lah itu semuanya. Kita percaya dengan itu. Makanya kami maju ini ya karena apa? Bukan karena ambisi ya, bukan karena ambisi jabatan. Kami maju di Pilkada Kota Cimahi. Ya, kalau dilihat dari kalau dari angan-angan dan sebagainya, bisa dilihat siapa yang ambisi jabatan, siapa yang tidak ambisi ataupun amanah. Nah, tujuannya itu saja kalau kita. Nah, karena apa? Cukuplah kita pengabdian untuk masyarakat ini, dan kalau memang kita amanah harus kita melaksanakan yang sebaik-baiknya. Jangan tipu-tipu lagi masyarakat gitu. Nah, kemudian mudah-mudahan kalau jadi setelah dilantik itu akan dikirim ke Magelang Pak. Retret kalau nggak salah itu sekitar 2 minggu malah coba. 2 minggu berarti matang juga di sana di Lembah Tidar kan gitu ya. Oh, enggak masalah lagi Pak. Saya rencana untuk kepala dinas saya retret juga. Itu ya cukup 3 hari nggak apa-apa ya Bu, 3 hari aja. Biar penyegaran lah, penyegaran. Nggak apa-apa lah kita untuk itu, sekali-kali kan kita harus kembali menyatu dengan alam juga kan gitu. Itu Bapak. Kemudian yang lain-lain tadi mengenai sampah sudah, mengenai koperasi ya, koperasi nanti tetap lebih cepat RAT-nya juga lebih bagus ya Pak.
lebih jeli lagi Pak, koperasi itu kadang-kadang yang menjadi anggota itu kurang disiplin Pak. Itu yang benar-benar harus ditekan, benar-benar harus komitmen, jangan sampai terjadi. Dan kita batasi, buat batasi. Boleh pinjam tapi hanya sekian batasnya. Tidak boleh dilebih dari standar itu. Karena apa? Kalau nanti bisa dinaikkan bebas dan sebagainya, selesai Pak koperasi. Pengalaman itu Pak. Jadi harus dibatasi, pagunya bisa meminjam hanya sekian. Nah itu salah satu adalah untuk meningkatkan bagaimana koperasi. Dan selanjutnya kita mengenai UMKM. Kita memang fokus bahwa kepemimpinan saya kita akan memajukan UMKM. Karena apa? Pada saat COVID-19 yang bertahan adalah UMKM. Oleh sebab itu ekonomi masyarakat Kota Cimahi harus kita tingkatkan melalui UMKM. Kalau UMKM bisa ini secara digital itu lebih bagus. Nanti wakil saya kan muda, wakil saya kan 34 tahun, sehingga milenial ini akan menangani milenial, sehingga nanti zaman teknologi itulah yang akan menangani, sehingga anak-anak muda juga tidak banyak pengangguran. Ya, itu salah satu meningkatkan ekonomi UMKM kita. Karena Cimahi ini sumber daya alam tidak ada, yang ada adalah manusia, sehingga kita akan meningkatkan bagaimana sumber daya manusia kita genjot, kita latih memiliki kemampuan yang maksimal. Itu salah satunya kita bahwa UMKM nanti kita hidupkan kembali yang secara masif. Kemudian bagaimana secara maju yang profesional, bagaimana anggaran dari pemerintah apakah bisa membantu dan sebagainya, memberikan suntikan anggaran atau bagaimana, nanti kita lihat bahwa kita punya Disdak Kopri. Itu ya Pak. Kemudian kita juga akan meningkatkan kembali tentang teknologi. Teknologi bahwa sekarang zaman teknologi, kita akan hidupkan lagi Teknopark sebagai pembinaan teknologi bagi anak-anak muda, ya. Contohnya termasuk animasi dan sebagainya. Disitulah tempat kita penggodokan dan secara inklusif, secara benar-benar disiapkan nanti bisa menghasilkan lapangan pekerjaan. Itu teknologi ya. Ini pinter-pinter orang Cimahi ini, kalau nggak kita wadahi dengan benar ya akhirnya lari keluar. Ya, itu salah satunya harus kita kemas dengan baik. Anak-anak muda ini bisa meningkatkan ekonomi kita bersama. Yaitu ada yang menangani nanti tentang UMKM, Ekrab maupun BIAP juga kita hidupkan lagi nanti sehingga biar berjalan lagi ya. Kemudian itu kita lakukan, kita laksanakan, kemarin sudah komunikasi dan sebagainya. Hidupkan kembali karena ekonomi Cimahi adalah datang dari manusia karena tidak ada sumber daya alamnya. Yang selanjutnya juga kita akan membangun ataupun membina, mendidik orang-orang muda yang siap bekerja baik di Kota Cimahi maupun di luar Kota Cimahi. Nanti kita siapkan instrukturnya, dan kemarin kami sudah ketemu dengan para pimpinan industri yang ada di Kota Cimahi. Jangan sampai mengambil lagi tenaga kerja di luar Kota Cimahi. Kita yang menyiapkan tenaga kerja, kita didik, kita latih, kita biayai dari pemerintah. Setelah dari sertifikat, Pak Direktur, siapa yang akan menerima ini tenaga-tenaga ini? Kami distribusikan kepada setiap industri, khususnya yang ada di Kota Cimahi, yang mau di industri, sehingga siap bekerja dia, dan industri insya Allah siap menerima orang-orang yang siap bekerja karena dibiayai oleh pemerintah. Itu salah satu. Yang kedua juga bahwa kita akan menyiapkan tenaga-tenaga itu juga untuk siap bekerja di luar negeri juga. Nah, ini kita siapkan adalah per tahun 2000 orang yang siap bekerja, kita latih, kita didik di suatu tempat di Kota Cimahi ini dan bisa didistribusikan ke perusahaan maupun yang lain-lainnya. Nah, itu yang kami sampaikan, dan termasuk kita akan memberikan beasiswa bagi anak-anak yang pintar tetapi kurang mampu. Ya, itu kita siapkan anggaran itu untuk 10.000 orang untuk 5 tahun, berarti 2.000 orang per tahun kita siapkan untuk beasiswa. Itu salah satu program kita yang akan kita berikan. Jangan sampai anak orang-orang yang tidak mampu tidak bisa kuliah. Ya, akhirnya kita kejar, jangan sampai minimal adalah lulus SMA. Itu minimal. Kalau tidak mampu dan anaknya pintar, silahkan kuliah, nanti kita berikan beasiswa. Itu salah satu kita siapkan,
dan kita juga menyiapkan para atlet-atlet Kota Cimahi ini agar ke depan lebih baik lagi. Nah, kemudian juga Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu sebuah visi misi kita, cita-cita kita, mudah-mudahan bisa terlaksana karena kami dengan Mas Aditya pokoknya fokus untuk membangun Kota Cimahi. Yang selanjutnya, bahwa kemarin kami sudah menghadap Bapak Gubernur bahwa bagaimana kemacetan di Kota Cimahi. Cimahi ini macet terus karena apa? Pelintasan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung. Akhirnya pelintasan di Cimahi, kereta masuk sini berhenti dan sebagainya, akhirnya terjadilah kemacetan. Alhamdulillah, doakan saja Bapak Ibu, mudah-mudahan yang kami sampaikan kepada Bapak Gubernur kemarin bisa terlaksana, yaitu pembuatan underpass kembali yang ada di depan Pusenarmet. Ya, itu nanti dari kantor pos itu turun, keluar ada di ujung Taman Kartini. Iya, Taman Kartini. Alhamdulillah Pak Gubernur setuju dan akan melaksanakan, siapkan anggaran untuk membangun underpass. Karena itu jalan provinsi, saya sampaikan Pak, itu jalan provinsi Pak Gubernur. Ya sudah, salaman. Jalan provinsi, saya yang bangun. Pokoknya Cimahi menerima manfaat, silakan Bapak yang bangun untuk kepentingan masyarakat Kota Cimahi. Nah, itu salah satunya disanggupi oleh Bapak Gubernur. Dan kemarin saya menghadapkan Pusenarmet, dan Pusenarmet memang minta underpass. Rencanakan yang dulu minta flyover, ganti komandan, sekarang minta underpass. Oke, berarti underpass. Lebih bagus underpass karena apa? Tidak akan ketutup ya, atas aman tidak ketutup. Ya insya Allah mudah-mudahan kalau Cimahi siap konsepnya akan dilaksanakan di akhir tahun. Tapi kalau konsepnya belum siap, baru dibuat sekarang, 2026 kita bangun itu underpass. Dan mudah-mudahan juga itu belakang Pusdikpom flyover juga selesai di tahun ini ya Pak ya. Itu juga berkat dulu saya menghubungi karena apa, dulu PT KAI dan Kementerian Perhubungan itu akan dibuat flyover. Seharusnya tahun 2023 itu sudah beres. Tetapi pada saat itu saya tanya-tanya ke Kementerian Perhubungan yang dulu saya hubungi, termasuk dari PT KAI, kenapa tidak dilaksanakan di tahun 2023? Jawabnya apa Pak? Seolah-olah Cimahi nggak butuh. Akhirnya dilemparlah pembangunannya di Ciroyong. Anggarannya kesanakan. Itu tahun 2023. Nah, disitulah salah satu pembangunan. Kalau kita concern, ya kita urus, kita datangi, kita butuh, kita datangi segala pembangunan. Nah, itulah salah satunya niatan kita. Bener nggak sih membangun Kota Cimahi ini? Atau tujuan suatu tertentu? Itu kita nggak tahu ya. Itu salah satunya. Nah, ini program-program kita laksanakan, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik, termasuk perluasan wilayah. Nanti akan dipanggil Bupati Bandung Barat, Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Cimahi untuk menyelesaikan perbatasan. Saya minta dikembalikan lagi kayak otonomi daerah dulu, kayak macam administratif dulu, sehingga minimal kita tambah di Haji Kopur naik, Sariwangi itu bisa masuk, kemudian Cimindi bisa masuk ke kita, dan tambah lagi Margasih, karena Margasih ini adalah wilayah hukum Polres Cimahi. Mudah-mudahan ini bisa berhasil. Semuanya kita bawa ke Bapak Gubernur Jawa Barat untuk menyelesaikan hal ini. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Apalagi ya tadi Pak, saya rasa itu ya. Nah, KS LPG. Kalau mau menggunakan mungkin bikin agen ya Pak, atau pangkalan Pak. Saya rasa kalau pangkalan saja Pak, karena kalau agen itu perizinannya panjang Pak. Perizinannya panjang sampai ke Kementerian SDM kan. Tetapi kalau pangkalan maupun yang lain, yang penting menyalurkan kepada masyarakat lebih cepat. Dan perlu kita sampaikan bahwa kemarin rencana LPG 3 kg ditutup ya, diambil lah. Tapi perintah Pak Presiden berikan eceran lagi kepada masyarakat. Jadi jangan khawatir karena Presiden memperhatikan kepada masyarakat sehingga LPG beredar kembali di eceran-eceran kan gitu. Nah, itu salah satunya adalah bagaimana Bapak Presiden itu concern memperhatikan masyarakat itu. Nah, mungkin itu saja ya Pak. Nah, silakan kami berikan usulan-usulannya mungkin ya, saran-saran kepada kami, nanti kami bawa sebagai bahan pertimbangan kami untuk memutuskan persoalan ini. Dan mohon maaf
Kenapa saya tidak banyak ke Pemkot untuk hal ini? Karena kami belum dilantik. Ya. Yang kedua juga kami menghargai, menghormati di sana ada pejabat. Jangan sampai punya kesan kok saya ingin buru-buru. Tidak. Biarkan saja berjalan dengan kita terima saja, mau kapan dilantik nggak masalah bagi saya. Nah, yang penting kita siap apabila dibutuhkan dan siap apabila dilaksanakan. Nah, itu salah satunya. Mudah-mudahan kami komunikasi dengan pemerintah Kota Cimahi. Demikian. Barangkali sebentar ya, 3 menit ya, kata waktunya. Ini Ya, supaya silakan. Abdo, please dulu nih. Kita please dulu ya. Artinya saya sebagai akademisi ya cukup. Ada satu tadi, Oke. Nanti setelah masukan nanti Pak Wali setelah masukan singkat-singkat dari teman-teman karena supaya afdol ya. Pertama saya ingin meng-headline dulu. Kita bersyukur ya komitmen Pak Wali Kota bahwa transparansi gitu ya. Jadi harus komitmen kita semua masuk koperasi ya. Alhamdulillah komitmen kita semua. Dan yang kedua gotong royong, insya Allah kita masih hidup ya. Jadi artinya semua hal termasuk di sini ya mungkin bisa dinikan kita meskipun anggaran kita terbatas tapi sosial dan sebagainya kita jalankan gitu ya. Nah ini untuk artinya ini hal-hal harapan Pak Wali Kota untuk kita headline. Dan kita doakan juga ya Cimahi itu 3 kali hat-trick KPK ini. Beliau mudah-mudahan kita doakan aman ya. Amin ini karena komitmen transparansi itu salah satu kata kunci ya. Kalau saya dari perguruan tinggi pejabat itu berani nggak ngomong apa adanya, berani nggak untuk akuntabilitas dan ini ya. Jadi masih ada waktu 3 menit ya perwakilan termasuk nanti dari pedagang tadi yang sampah juga Yogi ya kita beri kesempatan 3 menit operasi dari ini Bu Gida dan pedagang ya. Jadi mumpung ini supaya langsung nanti kan meskipun tadi harapannya ini mungkin dari sampah dulu ya Yogi silakan langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, perkenalkan saya Yogi Pak. Sebut apa tuh? Ya. Jadi kebetulan memang dalam 2 tahun terakhir ini kita konsen Pak berkaitan dengan sampah. Kebetulan saya juga jadi tim tenaga ahli untuk Citarum Harum dan dalam tempo setahun terakhir ini sebenarnya kita konsen untuk penanganan sampah di Sungai Citarum. Dan salah satu proyek yang kita kerjakan itu ada di Desa Cakung Wetan. Jadi kita punya satu program sebenarnya untuk penuntasan sampah tuntas di tempat gitu Pak. Yang kita sebut sebagai manajemen pengolahan sampah terpadu tuntas di tempat. Jadi sampah ini diusahakan tidak ke TPA gitu, jadi bisa dituntaskan dan ini konsepnya hanya bisa diselesaikan di desa atau di kelurahan. Nah, karena permasalahan selama ini sampah itu adalah dilakukan secara parsial. Jadi pemerintah bekerja sendiri, kemudian masyarakat sendiri, dan ketika pemerintah memajukan ke masyarakat untuk melakukan pemilahan, tetapi fasilitas tidak ada, sehingga baik Pak. Oke. Jadi karena sampahnya sifatnya parsial, sehingga ketika masyarakat diminta untuk melakukan pemilahan, tetapi fasilitas tidak ada, itu tidak akan jalan. Jadi memang kita mengajukan satu konsep manajemen pengolahan sampah terpadu tuntas itu adalah sistem yang terpadu memadukan semua elemen pentahelix dan juga berkaitan juga dengan semua hal berkaitan dengan program-program yang sudah ada. Jadi bukan program baru, ini adalah memadukan semua program sehingga bisa berjalan seperti itu. Dan ini mengedepankan 2 hal pendekatan, yaitu rekayasa sosial dan yang kedua adalah berkaitan dengan teknologinya seperti itu. Jadi salah satu contoh yang di Cangkuang Wetan itu kita membuat masyarakat, bagaimana masyarakat melakukan pemilahan, terus kemudian dari sistem pengangkutannya sampai nanti diolah di TPAST. Sebenarnya jadi tempat pengolahan sampah akhir tuntas di tempat di sana langsung diolah, nggak masuk ke TPA seperti itu. Dan ketika itu dilaksanakan dengan baik, ketika darurat sampah di wilayah dimanapun di Jawa Barat, di Cangkuang Wetan tuh sampai minus Pak, sampahnya itu adalah kurang justru, dan termasuk mereka menerima sampah dari Dago
seperti itu. Nah, dari situ kemudian kita berpikir kenapa enggak di Cimahi kita lakukan seperti itu. Itu sebenarnya kita sempat ngobrol juga waktu itu kita ke Pak Ruli ya Pak ya. Itu bagaimana kita mengajukan kalau Cimahi sebenarnya bisa. Kebetulan memang sumber daya di sini tuh bisa seperti itu, dan sebenarnya program ini sempat bagus berjalan di waktu PJ Pak Dik ya. Dan tahun yang sekarang terakhir ini itu cuma tutup lagi, Pak, karena memang tidak visible. Nah, dengan carut-carutnya kemarin gas LPG yang 3 kilo itu, Pak, itu sampai ini peluang, sehingga tadi saya ngobrol dengan Pak Eki, terus kenapa tidak kita usulkan ke Bapak di sini, barangkali dengan kita ingin menjadi pangkalan itu ada kemudahan lah, karena saya coba sudah tanya-tanya, ternyata untuk kita menjadi pangkalan itu membutuhkan biaya cukup besar, yang kalau kita lihat dari kemampuan koperasi itu sampai nggak mampu, karena ada aturan katanya Pak itu pertama harus menyediakan uang minimal 20 juta, terus minimal galon 50, itu kan semua harus dibeli. Kemampuan koperasi saat ini belum sampai sana. Tapi barangkali ada kemudahan yang lain, atau paling tidak lah, kami harus kemana, kira-kira itu kemana yang harus kami hubungi. Itu aja Pak. Sampingnya semuanya ya, supaya silakan Covid nanti Ibu terakhir dari tiga dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih Pak Wali. Mungkin kami mewakili teman-teman anak-anak muda nih. Tadi saya appreciate sekali, bahkan sudah spesifik menyebutkan BIAF, Baros International Animation Festival, yang notabene-nya memang kami di Cimahi Creative Association itu salah satu yang mungkin dulu menginisiasi juga, terlibat, termasuk juga yang mungkin mengisi dulu Baros Information Technology Center BITC. Namun karena mungkin perubahan pemerintahan sampai walhasil komunitas tersebut yang notabene sudah sampai nasional, bahkan sudah internasional, Pak. Itu bahkan Cimahi kan dulu terkenal sebagai cyber city gitu, bahkan dulu sempat ada cita-cita keluar tol Baros itu pengen jadi kayak Silicon Valley gitu ya. Udah ada mock up-nya dulu zaman pemerintahan yang lalu itu. Tapi saya kira karena tadi programnya sudah disebutkan oleh Pak Wali, saya tidak akan bahas lebih jauh karena saya kira artinya sudah akan diprioritaskan. Saya ucapkan terima kasih mewakili teman-teman juga. Itu mungkin satu Pak, sebagai apresiasi. Yang kedua, kami dari perusahaan PT Hexagon yang notabene juga menampung banyak teman-teman yang dulunya komunitas CCA tersebut, sekarang sedang mengembangkan aplikasi Jati Diri Apps, Pak. Sebuah aplikasi psikologi komprehensif pertama di Indonesia, dan tadi malam alhamdulillah disambut baik diskusi langsung dengan Brigjen Dr. Arif yang sekarang jadi staf sus presiden, sebelumnya dekan Fakultas Psikologi Unjani. Nah, alhamdulillah tadi malam kami diskusi, beliau juga adalah ketua pusat psikologi HIMSI, Pak. HIMSI, Asosiasi Psikologi, semacam ID kalau kedokteran. Alhamdulillah beliau mensupport. Nah, ini juga mungkin kami sampaikan ke Pak Wali, karena sejauh ini penggunanya adalah sekolah-sekolah Pak di Jakarta, di Tasikmalaya dan sebagainya. Belum dilakukan secara masif satu kota gitu Pak. Nah, mudah-mudahan aplikasi ini bisa membantu para pelajar di khususnya Kota Cimahi. Kalau Cimahi berarti SMP SD Pak ya, skup otoritasnya. Mudah-mudahan ini bisa membantu anak-anak ini bisa mengenal karakter dirinya, bisa melakukan IQ test, kemudian asesmen diagnostik untuk gaya belajar dan sebagainya, supaya semua anak menjalani kehidupan yang sejatinya gitu Pak.
tidak lagi menjalani kehidupan yang bukan dirinya gitu. Dan kita bahkan kehilangan jati diri bahkan sebagai bangsa kalau skup besarnya gitu. Nah, dream kami adalah bagaimana anak-anak di Indonesia itu betul-betul menemukan jati dirinya sehingga ikan tidak lagi diukur kemampuannya dari kemampuan manjat pohon gitu. Kemarin Pak Endar memberikan ini kebetulan direktur IT-nya. Misalnya kalau anak bahasa Inggrisnya misalnya 90, matematiknya misalnya 80, terus misalnya IPS-nya misalnya 70, maka yang paling rendah itu pasti yang dikursusin gitu. Nah, tidak berfokus kepada kekuatan apa yang dimiliki oleh anak, hanya fokus kepada kekurangannya. Boleh jadi tidak harus mereka hebat di IPS misalnya, mungkin perlu dioptimalkan potensinya. Nah, saya kira ini belum dilaksanakan di Indonesia, padahal secara undang-undangnya sudah ada undang-undangnya memerintahkan untuk sekolah melakukan diagnostic assessment dan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu mungkin kami sudah menyediakan aplikasinya. Dan juga Pak, izin, beberapa bulan lalu guru SMK gantung diri di Cimindi, dan isunya juga isu kesehatan mental. Maka dari itu aplikasi ini kami juga menyediakan namanya Halo Sai, Pak, Halo Psikologi, supaya masyarakat khususnya mungkin nanti Kota Cimahi bisa mengakses layanan psikologi secara 24 jam. Jadi kalau stres tinggal klik aja Halo Sai, bisa menghubungi layanan kami. Iya. Karena kami selalu membuat analogi, kalau kita sakit kepala, mungkin jatuh di motor, dari motor dan sebagainya jam 12 malam, Pak, insya Allah rumah sakit Dustira atau Cibabat buka, Pak. Tapi kalau masyarakat Kota Cimahi atau Indonesia pada umumnya stres jam 12 malam, kemana, Pak? Masyarakat kita lari. Bahkan di kita kan psikologi dan psikiater aja sulit ngebedain, Pak, masyarakat tuh. Saking literasi terkait ini masih sangat belum optimal. Nah, ini kami hadir, mudah-mudahan bisa jadi bagian dari solusi untuk kebahagiaan masyarakat warga Kota Cimahi khususnya. Demikian mungkin kami terima kasih. Hexagon. Inovasi tadi 3 dulu ya, nanti 3 lagi ternyata ya, nanti Bu Wida, TV Harmoni, terakhir pedagang ya, supaya adil ya. Sekarang Pak Wali tanggapi tadi dari 3 ini, mangga. Ya, terima kasih. Tadi Pak Yuki mengenai mesin itu nanti kapan kita lihat ke sana. Kita bareng, kita cek sebagai studi banding kita, pertimbangan kita nanti ya. Seperti apa operasionalnya dan seperti apa dampaknya dan sebagainya, kita lihat di lapangan saja ya. Nanti kita atur waktu, kita berangkat bareng-bareng ya. Yang kedua mengenai koperasi, Pak Beni, kalau saya cenderung pangkalan, Pak ya. Ya, pangkalan itu tidak terlalu ribet izinnya ya. Memang minta tambahan itu ada di Disdakoprin itu, Pak. Adanya di Disdakoprin tambahan kuota di pangkalan untuk gas LPG. Nah, nanti mungkin sudah ada cantolannya belum, Pak? Harus kemana? Nanti ada namanya Pak Bambang, tapi tempatnya di Citerep. Bosnya LPG Pak Bambang itu. Aduh, Pak Bambangnya Bambang siapa? Citerep. Coba tanya orang-orang, bos LPG 3 kg adalah Pak Bambang, karena itu agen yang membawai pangkalan-pangkalan semua. Nah, nanti hubungannya ke sana. Kalau memang sudah ada dari Disdakoprin, silahkan nanti dengan Pak Bambang minta. Jadi administrasi di sana kita pangkalannya saja gitu. Nah, Disdakoprin. Ya, itu ya Pak mengenai LPG, karena koperasi itu kalau hanya simpan pinjam ya nggak maju-maju, Pak. Nggak maju-maju, apalagi nanti kalau kekurangan modal, wah ada Pak Dewan minta modal dulu lah, repot gitu kan. Nah, akhirnya seperti itu. Jadi kita berupaya bisa berjalan, Pak, kalau melalui pangkalan saja lumayan lah ya, Pak. Nah, itu ya, Pak ya. Itu yang ditempuh mungkin Pak Bambang kenal, cuma tempatnya ini ya Pak Bambang ya. Kalau Pak Bambang ini Citerep kalau nggak salah, ini jangan-jangan ini yang di Kolmas itu loh, Pak. Ada di situ gudang LPG. Coba nanti Bapak tanya-tanya lah Pak Bambang, namanya bos gas 3 kg Citerep gitu ya. Ya. Disdakoprin aja jalan tambahan. Kalau kuota, tapi lebih bagus ke Pak Bambang dulu ya. Karena apa? Kalau kekurangan nanti pasti tambah kuota. Nah, tambah kuota itu mintanya ke Disdakoprin.
Kalau sudah komunikasi dengan Pak Bambang, mudah-mudahan Pak Bambang yang minta ke Didakoprin gitu Pak. Jangan Bapak langsung, tapi Pak Bambang aja minta tambahan kuota, kita ngambil makalahnya aja gitu Pak. Ya. Kenal kok dengan saya, bilang aja. Kan yang penting kan itu ya, Bapak. Prinsip wali kota akan itu ya. Yang pentingnya itu. Karena Pak Bambang bosnya Cimahi kan dia, agen utara itu semua dia. Ya. Kemudian yang ketiga mengenai ini anak muda ini, memang anak muda seharusnya ini wakil saya ajak tadi. Kalau tahu acara gini wakil saya ajak, saya kira nanti kita agendakan tersendiri ya. Karena apa? Kita kan hanya silaturahmi tadi. Ternyata ada saran masukan, diskusi dan sebagainya. Ya kalau kita tadinya kalau gitu ya saya ajak, tapi ya nggak apa-apa, nanti kita pertemuan lagi ya. Itu sesuai dengan anak muda, teknologi yang kita ajukan. Apalagi tadi mengenai dengan pendidikan anak sekolah, nanti kita sondingkan kalau saya sudah menjabat umpamanya ya, berarti nanti dengan Disdik, dengan Kominfo bagian harus bareng sinergi kan gitu ya, bagaimana mengolah bagi pendidikan masuk di sekolah, berarti ranahnya pendidikan, mengenai teknologi nanti Kominfo kan gitu ya. Nanti di Didakoprin ada, karena ada Teknopark dengan BITC kan gitu. Tapi jangan lupa kalau memang itu ada teknologi, termasuk yang ada di sana seniornya adalah Pak Robi. Ya. Pak Robi jangan sampai ditinggalkan, jangan sampai beliau tersinggung. Kalau beliau tersinggung nanti dia senior itu. Ya. Betul ya? Nah, tembusi ajak Pak, kita punya konsep gini-gini. Nah, kita harus menghormati ya Pak ya, senior itu jangan sampai nanti dia tersinggung, nggak usah, repot Pak nanti. Nah itu, ya Pak ya. Nah itu insya Allah itu memang rencana kita teknologi ke depan kan, Kota Cimahi ini Pak. Ya nanti bareng-bareng biar juga hidupkan Pak. Ya, ya. Itu saja ya Pak ya. Biar. Iya nanti tak temukan dengan Mas Adit bagaimana konsepnya seperti apa. Nanti disondingkan di sana. Nanti kalau sudah kita menjabat bisa panggil yaitu tadi Disdik, Kominfo dengan Didakoprin. Ya, izin ini Pak. Maksudnya ini kan aplikasi perusahaannya di Cimahi juga Pak. Ya. Jadi sekarang sudah mulai dilirik sama Kalimantan Timur. Kami sudah ke sana kemarin ke IKN juga. Tapi kan harapannya karena kita orang Cimahi ya tolong Cimahi di ini dulu dong gitu sebagai mercusuar. Karena kan kita akan memiliki profil siswa kita seperti apa, IQ-nya berapa, kayak belajarnya seperti apa, sehingga juga mungkin ke depan bisa menunjang untuk basis data kebijakan pemerintah juga ke depan untuk pendidikan khususnya gitu. Gitu Pak. Ya oke, nanti tindak lanjut aja nanti dengan kalau sudah waktunya kan tidak lama lagi ya. Nah, nanti komunikasi selanjutnya. Jadi biar hidup juga Kota Cimahi ya. Kita punya tenaga-tenaga pemuda yang kita saat ini kita rekrut juga ahli teknologi sehingga nanti bisa sinergi dengan itu semuanya. Ya. Ya, makasih. Ada 3 lagi ternyata minta juga. Berarti singkat-singkat Bu Ida, Abi, pedagang, terakhir. Ada Pak. Pak Dewan nanti isi-isi aja ya. Pak Dewan pengarang aja. Maka silakan. Bu Ida dari IGRA. Ya. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan ingin sampaikan salam dari Bu Eki Pak buat Bapak. Bu Eki, bukan Bu Eki Bapak. Kebetulan Ketua IGRA Kota Cimahi namanya Eki sama. Ya, alhamdulillah Bapak sudah membersamai kami ya waktu itu dengan IGRA. Kami cukup dekat dengan Bapak. Setiap kegiatan-kegiatan Bapak alhamdulillah bisa hadir membersamai. Bapak IGRA alhamdulillah di Kota Cimahi ada 74 lembaga ya Pak ya. Dan kita membersamai kurang lebih 3.554 anak usia dini. Tentunya di sini ya terlihat bahwa IGRA memang mempunyai kedudukan yang sama dengan lembaga-lembaga formal lainnya, dan saya sangat terkesan ketika Bapak tadi bilang bahwa apa yang menjadi hak Bapak alokasikan untuk insentif guru ngaji.
mudah-mudahan kita IGRA juga Pak kebagian kecipratan ya Pak ya. Soalnya kami juga sama-sama Pak perjuang anak usia dini gitu ya Pak ya. Dan kebetulan IGRA ini karena di bawah Kementerian Agama, jadi belum tersentuh oleh pemerintah Kota Cimahi. Mudah-mudahan dengan Bapak menjadi wali kota, kita IGRA bisa tersentuh gitu loh Pak ya. Dan mudah-mudahan kita IGRA bisa sowan dengan Bapak Pak. Mudah-mudahan Bapak ada waktu dengan kami ingin sowan dengan Bapak. Dan terkait dengan pendidikan, alhamdulillah tadi Pak Eki sampaikan bahwa kita saling berkaitan ya di sini. Ada dari UMKM, ada dari Heksa ya. Dan ini tentunya berkaitan dengan kami bidang pendidikan juga, di mana IGRA juga Pak setiap tahunnya mengadakan kegiatan-kegiatan yang menstimulasi kreativitas anak gitu. Jadi kita selalu mengadakan kegiatan aksera. Di sana ada lomba-lomba yang karena IGRA berkaitan dengan bidang keagamaan, jadi lomba-lomba yang terkait dengan bidang keagamaan. Dan kemudian kita juga ada manasik Pak. Mohon kiranya mudah-mudahan dengan Bapak menjadi wali kota Cimahi kita bisa menggunakan fasilitas-fasilitas pemerintah untuk kegiatan-kegiatan tersebut, termasuk alhamdulillah dengan Smart Garden ini Pak, saya khususnya di lembaga RA Rahman, kebetulan Bapak ada di sana juga, sangat terbantu Pak dengan adanya fasilitas ini, di mana ini adalah kegiatan yang bisa satu tempat yang bisa menunjang pembelajaran gitu. Jadi untuk kedepannya mudah-mudahan Smart Garden ini bisa didesain untuk sehingga anak-anak bisa ramah anak gitu, taman bermain misalnya Pak, atau mungkin kami kedepannya ingin mengadakan satu komunitas hayu maca misalnya gitu. Jadi anak-anak ya kami juga selain ini bisa menikmati buku-buku bacaan, karena kan anak usia dini juga sedini mungkin dikenalkan dengan yang namanya buku. Kemudian juga di sini nanti mudah-mudahan bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk menstimulasi kreativitas anak. Dan mudah-mudahan dengan bantuan Bapak di sini IGRA bisa muncul Pak di Cimahi Pak ya. Saya titipkan nasib guru-guru IGRA sehingga nanti tidak terjadi bunuh diri seperti guru SMK Pak gitu kan ya. Jangan sampai Pak. Mudah-mudahan guru RA selalu bahagia tentunya dengan dan awet muda gitu. Mudah-mudahan dengan Bapak menjadi wali kota, guru-guru IGRA bisa sama disejahterakan di Kota Cimahi ini. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari karyawan, dari pedagang siapa ya? Oke, salah satu aja. Nanti setelah itu Pak ini terakhir, karena waktunya udah waktu makan. Iya. Pertama-tama dari TV Harmoni terharu ya punya wali kota yang merakyat dan belum dilantik aja pidatonya sudah begitu. Kemudian juga Pak, terus berapa kami merasa banyak belajar juga dari Pak Ngatiana, kemudian Pak Eki di Smart Garden, terutama ada spirit ingin memberinya itu loh. Kata Pak Ketut juga, apa-apa tuh biasanya yang berhasil itu dan penuh berkah itu ketika berangkatnya dari niat. Makanya kita ngerasa di sini ada semacam one frekuensi ya, satu frekuensi ingin berbuat bagi Cimahi ini, termasuk juga ada kehadiran teman-teman di sini, kemudian dari anak muda, dari Heksagon. Itu saya lihat sekarang itu gelombangnya adalah gelombang kesadaran. Nah, anak muda seperti Opik dan di TV Harmoni juga berharap spirit ingin menjadi satu gelombang ini benar-benar dihayati di Cimahi ini, sehingga nanti ketika kita mengetahui SDM itu demikian penting, maka kita ngebayangkan jadi suatu kota budaya ke depannya, satu agama yang ramah, kemudian produktif dalam mengelola lingkungannya. Nah, kita ingin menjadi bagian dari syiar itu. Nah, kira-kira begitulah yang kita rasakan, apalagi dengan satu komandonya dari pucuk pimpinan sampai dengan ke bawah. Nah, itu akan sangat membantu kita untuk melakukan yang terbaik. Dan satu lagi catatannya adalah selain ikhlas juga dengan penuh kegembiraan. Terima kasih. Siap. Untuk tambahannya Pak, untuk sosialisasi pemerintahan Kota Cimahi mungkin bisa menggunakan studio alam
yang ada di Smart Garden ini Pak. Karena kita kolaborasinya udah lebih dari 5 tahun Pak di sini. Masya Allah Pak, alhamdulillah. Iya, terima kasih Pak Hatian. Terakhir, bukan terakhir Bapak. Ibu silakan, wakil pedagang juga ini penting, ini harus didengar harapan ke Pak Wali Kota. Silakan. Selamat siang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Helmawati. Saya pedagang dari sayuran, yaitu dari belakang. Pada saat sekarang kita lihat musim hujan dan musim hujan, ya, musim angin juga sebentar lagi musim panas. Kami pedagang yang di belakang itu membuat payung. Payungnya Pak terbang. Iya, payung kami itu terbang Pak karena anginnya kencang. Kami membuat tenda. Habis waktu kami hanya membuat tenda. Kami meminta bagaimana bapak-bapak memperhatikan kami supaya terhindar dari sini. Itu pertama. Yang kedua, ini untuk semua anggota pedagang baik dari depan ataupun belakang meminta menjadi anggota UMKM. Yang ketiganya, ini adalah usulan dari lapak blok A dan blok B yang di depan, karena kita lihat lantainya itu rusak. Mohon kepada bapak-bapak diperhatikan supaya diperbaiki. Hanya itu Pak, terima kasih. Maka langsung ya Pak Ketua Bapaknya RW 27. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wali yang terhormat, kebetulan ada Pak Dewan, sekalian aja ini. Mungkin saya curhat aja Pak. Jadi begini, masalah sampah Pak, ini sampah. Jadi sampah khususnya di Puri, terutama di RW 7, dari awal tidak ada masalah karena kami semua sepakat ditarik oleh Pak D ya. Nah, kami tidak tahu kesananya, kami tiap bulan khusus RW 27 kami membayar 2 juta beres, sampah beres seminggu sekali Pak. Nah sekarang manakala ada perubahan jadwal katanya, jadi yang tadinya seminggu sekali jadi 2 minggu sekali Pak, itu pertama. Kemudian saya kebetulan RW 27 itu mendapatkan motor sampah. Nah saya terima karena itu diberi, itu kan harus digunakan. Sementara kalau saya gunakan itu dan saya setelah hitung motor sampah itu retribusinya Pak, satu rumah itu yang 450 watt itu 8.000, yang 900 10.000, yang di atas itu 20.000 per rumah per bulan. Setelah dihitung, kalau selama ini kami membayar 2 juta beres oleh Pak D, sekarang untuk retribusinya aja motor sampah itu 2 sampai 3 kali lipat Pak, sampai 4 juta kalau berdasarkan kilometer listrik gitu. Nah perda dari itu harusnya gitu. Kami menyampaikan ke Pak Lurah gimana minta keringanan, paling tidak karena kami harus menggunakan motor sampah karena dibandingkan dengan membuang ke Pak D itu jauh, paling tidak di perda itu kami bisa membayar paling tidak setengahnya aja lah. Yang harusnya 4 juta misalnya 2 juta, yang harusnya 2 juta 1 juta, karena kami harus membayar itu sopirnya Pak. Nah, operasional itu lebih dari 2 juta Pak, baik yang bawa sampah 2 orang termasuk bensin, pemeliharaan motor itu gede. Nah maksud saya jadi bingung sekarang Pak, belum diputus oleh Pak Muji juga, tapi ini belum dilaksanakan karena kalau mau buang harus bayar dulu melalui BJB, bayar dulu retribusi saya sesuai jumlah rumah. Taruh jumlah rumah di RW 27 itu 200 Pak, dikenakan 10.000 aja 2 juta, itu retribusi aja, belum bayar sopirnya, operatornya. Nah itulah, jadi ini hanya curhat saja Pak. Jadi mudah-mudahan perda ini, saya ngerti Pak, perda sampah itu semua harus bayar ya, gitu. Tapi mohon kapan harus dilaksanakan perda 100%? Apakah bisa bertahap? Itu aja lah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak curhat Pak Wali. Silakan Pak Wali. Oh ya Pak Wali, sebelum ini saya ingin mengupdate Bu Helmawati ya. Barangkali info juga dulu sempat
BJB kan datang ya setelah itu beliau waktu itu sudah survei untuk KTM, termasuk di waktu itu siap mau membantu apa tenda ya, tapi dengan catatan gitu ya Jadi anggota punya nasabah di BJB gitu, untuk QRIS. Dan tapi memang manfaatnya nanti bisa dilanjut ya, karena QRIS bayar semua di sini kan, bisa dikelola koperasi QRIS bayar tuh. Nah, barangkali tambahan itu Pak Wali Mangga. Ya, terima kasih Pak Eki. Tadi ada 4 yang terakhir ya. Yang pertama Bu Wida, yaitu tentang IGRA ya Bu. Saya itu kalau udah ketemu Pak Eki itu apa Bu Eki pasti selalu ditagih Bu. Samakan dong guru ngaji IGRA dengan guru ngaji yang di bawah Disdik kan gitu ya. Nah, itu dilematis bagi kita. Karena apa? Guru ngaji yang IGRA itu adalah di bawah Kemenak. Saya cek, saya tanyakan, katanya sudah ada insentifnya dari Kemenak. Katanya betul itu? Nggak ada? Loh. Nah, kita cek aja dulu. Ya, nanti kita cek ke Kemenak ya Bu ya. Karena biar tidak salah paham dan jangan tumpang tindih. Nah, aturannya bahwa untuk guru ngaji yang ada di bawah Kemenak, pemerintah daerah Kota Cimahi tidak bisa memberikan langsung kepada para guru ngaji yang ada di bawah Kemenak, karena Kemenak sudah ada anggarannya tersendiri. Itu Bu sebenarnya. Nggak tahu nanti undang-undangnya kita lihat, aturannya kita lihat, perwalnya kita lihat, perdanya kita lihat. Jangan sampai kita menyalahi aturan, kita memberikan guru ngaji yang di bawah Kemenak, tapi temuan jadi bumerang bagi pemerintah Kota Cimahi. Kecuali barangkali undang-undangnya atau perdanya bisa dilihat nanti. Kalau pemerintah Kota Cimahi hibah ke Kemenak, Kemenak baru diberikan kepada guru ngaji ya. Nanti kita lihat di situ aturannya menyalahi aturan atau tidak. Nanti ada Pak Dewan kan bisa dilihat ini. Sebenarnya bukan semata-mata kita tidak mau memberikan, sebenarnya itu payung hukumnya cantolannya kemana ini? Karena ada di bawah Kemenak. Kalau memang cantolannya payung hukumnya itu boleh memberikan ya, mesti berikan itu ya Bu. Karena yang kita berikan ini adalah guru ngaji yang ada di bawah Disdik, yang diinventarisir yang ada di bawah Disdik melalui RW ataupun yang kita namakan adalah guru ngaji dan ustadz kampung lah istilahnya kita berikan itu seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan nanti kita lihat ya Bu ya. Itu dilematis memang Pak Dewan nanti seperti aturannya salah atau tidak. Daripada kita salah nanti kita jadi temuan selain BPK kita yang urusan. Tetapi kalau memang boleh hibah ke Kemenak, boleh ke hibah kita anggarkan. Itu ya Bu ya. Nah, ini untuk insentif guru ngaji yang di bawah Kemenak. Yang kedua, terima kasih dari Pak Harmoni, Pak ya. Terima kasih atas supportnya. Mudah-mudahan kami bisa melaksanakan tugas ini dengan baik. Karena apa? Kita orientasinya adalah amanah dan kita akan melaksanakan pengabdian aja kepada masyarakat. Saya dari dulu kalau memang tujuannya yang macam-macam mungkin ya. Saya pernah ajudan menteri, ajudan dubes, ajudan jenderal. Kalau macam saya mungkin di situ ada ya. Mungkin rumah saya tidak tipe 27 Bu. Tetapi alhamdulillah kalau yang tahu mungkin Pak Eki tahu ya, tetap di RW 24 tipenya rumah 27. Kalau di rumah yang lain sok cari aja harta saya, kecuali harta warisan yang ada di Jogja. Kalau itu warisan benar-benar dari orang tua ya. Dan saya hidupnya bahagia walaupun gimana sederhana, tetapi saya bahagia. Karena apa? Saya tidak punya beban. Itu ya Bu, itu prinsip bagi saya. Tidak perlu kita berlimpah ruah, tetapi kebahagiaan bukan karena menumpuk harta, tetapi kebahagiaan bersama keluarga, bersama masyarakat. Dan apabila kita butuh, kita perlu, oh kok ada, itu saja. Jadi tidak harus numpuk, tetapi wah saya perlu gini. Contohnya tadi kita menyalonkan kamu ini nggak punya duit Bu, tetapi pada saat kampanye ternyata ada duit. Nah, itu juga heran juga saya. Itu salah satunya hanya kehendak Allah saja. Nah, itu tetapi cukuplah dan tidak punya beban bagi saya, dan sehingga tidak kami minta kembali selama kampanye, tidak. Karena semua yang kita keluarkan adalah ikhlas itu untuk masyarakat, dan saya tidak minta kembali apa yang sudah kita keluarkan. Nah, itu salah satu momen bagi kita sehingga kami tidak punya beban
mau pulang lagi nanti naik motor pun nggak jadi masalah bagi saya, karena niatan saya bukan mencari untung rugi, tetapi saya ingin mengabdikan diri untuk masyarakat. Itu ya Bu ya, terima kasih. Yang ketiga mengenai dari Ibu Helmawati ya, tadi mengenai payung ya Bu, payungnya terbang ya, mudah-mudahan kalau tidak lanjuti nanti kita coba ke Bank BJB aja Pak, karena BJB kan sekarang kepala cabangnya Pak Oki kebetulan beberapa kali udah ngetel saya, kalau memang bisa ditindaklanjuti tentang ATM dan payung ya mudah-mudahan bisa ya, nanti pakai CS ya, tapi mau jadi anggota nasabah BJB. Nanti pura-pura pokoknya siap gitu aja ya. Ayah isian tuh ya nggak apa-apa, yang penting nanti rezeki itu sudah Allah yang mengatur, Tuhan yang mengatur ya Bu ya. Usaha yang penting usaha halal dan itu bisa dimasukkan di bank itu ya Bu. Nanti kita tindak lanjut, coba kami komunikasikan dengan BJB. Payung, kalau payung satu sih nggak apa-apa lah, kalau banyak nanti kan repot kita. Kalau hanya satu 40 tuh 60-an, kalau hanya satu biji bisa ngomong Pak Haji Nak aja sama. Tapi karena banyak ya nanti kita pikirkan ke BJB ya Bu ya. Nah insya Allah seperti itu. Ada lagi tadi selain apa itu tadi? Oh, insya Allah itu tanggung jawab ketua forum. Iya. Ya. Takut lupa. Ini saya sampaikan mengenai pembangunan Alfa ya. Sebenarnya kalau itu belum izin saya tolak. Karena apa? Ingat, Cimahi ini pasar modern melebihi aturan. Aturannya hanya berdasarkan kekuatan jumlah penduduk, bahwa Cimahi hanya bisa ada pasar modern itu 96, tetapi yang ada di Cimahi sekarang sudah 140 lebih, sehingga kasihan nanti warung-warung kecil itu gak laku. Itu yang kita khawatirkan. Makanya saya dengar ada loh izin belum ini, saya tanyakan ke daerah apa, ke DPMPTSP ada perizinan atau belum. Itu yang jadi masalah. Makanya saya lewat-lewatnya dibangun apa lagi nih. Kalau belum saya tolak gitu kalau jadi Pak. Nanti kalau saya izinkan ya jangan disalahkan pemerintah. Karena apa, masyarakat mengizinkan di sini. Kan dasarnya mengizinkan dari masyarakat. Kalau masyarakat mengizinkan, loh nanti masyarakat aja mengizinkan, maksud pemerintah nggak mengizinkan. Salah juga. Tetapi mohon jangan disalahkan pemerintah Kota Cimahi apabila mengizinkan ini. Ya, karena sudah ada dasar dari masyarakat, karena dasarnya izin itu adalah minimal 10 KK dari masyarakat. Kalau KK sudah mengizinkan ya pemerintah bisa mengizinkan, tapi jangan didemo oleh LSM ataupun ormas. Ini tanggung jawab nanti masalahnya, karena namanya ormas LSM pernah terus-terusan itu ke Pemkot. Pasar modern ada terus, masyarakat kecil mau jualan apa, banyak yang gulung tikar. Itulah kata-kata masyarakat kecil. Nah ini yang menjadi dilematis bagi kita semuanya ya. Makanya kaget juga, di sini sudah ada, di situ ada. Aku nggak tahu ini, saya bilang nggak tahu ini. Nah di situ ya Pak, tentang pembangunan. Dan sebelum dibangun sebenarnya harus sudah ada izin dulu. Nggak tahu ada izin atau belum dari DPMPTSP sampai ke PU, LH, Dishub dan sebagainya, Satpol PP dan sebagainya. Itu panjang perizinannya. Nah ini kita cek nanti. Ya saya sih sekarang tutup mata dulu, belum dilantik. Nah, kalau sudah dilantik ya mohon maaf kita aja lah ya. Nah gitu. Nah, itu mengenai peraturan tentang pendirian Indomaret ataupun Alfamart yang dinamakan dengan pasar modern. Itu ada ketentuan dan Cimahi ini sudah melebihi banyak untuk pasar modern. Ini termasuk yang di selatan juga ada. Waktu itu kita tutup juga Pak Indomaret itu, apa bukan Indomaret namanya apalah gitu. Ternyata punya TNI, tapi ya mohon maaf Pak, aturan seperti itu kita tutup aja kan gitu. Itu pernah kita lakukan ada di Cibeber. Jadi sudah melebihi sekitar mungkin sekarang nggak tahu jumlahnya waktu saya itu masih ada 140 sekian, sehingga melebihi ketentuan yang ada di Kota Cimahi.
Nah itu ya Pak mengenai Alfamart maupun Indomaret atau pasar modern. Kemudian mengenai persampahannya Pak Yana, Pak itu saya kok kenapa sih harus mengadakan motor sampah? Dan motor sampah itu biasanya perawatannya tinggi Pak. Saya yakin nggak akan mampu RW memelihara perawatan motor itu. Nanti ujung-ujungnya motor itu paling setahun sudah nongkrong di pinggir, dikurungi dan tidak dipakai. Itu berapa uang yang dikeluarkan Pak? Itu kurang efektif juga bagi kita. Menurut saya kalau sudah ada dari Pak D mamanya Pak dan tidak kuat memelihara itu kembalikan aja Pak. Motornya kembalikan aja nggak apa-apa. Seperti kayak di RW 7 lebih gajah dulu, saya nggak mampu, saya tolak, saya kembalikan. Silakan di RW lain yang membutuhkan. Gitu. Daripada nanti beban Pak RW untuk pemeliharaan, untuk operatornya dan sebagainya, itu mahal semua itu Pak barang itu. Nah, kalau memang yang saya tahu, kalau pemilahan dari warga itu menurut saya tidak ada masalah, semua udah murah kalau saya. Terus yang jelas itu susah membuang aja, karena di TPS ini disiapkan mobilnya sangat minim. Jadi mobil ini nggak bisa ke sana langsung buang sampah, tapi nunggu mobil itu masalahnya mungkin itu Pak. Kalau ini itu fasilitasnya lengkap, mungkin ini bisa lancar. Ya, itu kendala Pak memang. Jadi sampah yang sekarang diangkut itu tidak langsung ke sana karena numpuk. Dengan alasan tadi pembuangan Sari Mukti hanya 17 rit. Sedang 17 rit itu artinya bukan 17 rit. Satu truk hanya 6 kubik. Karena kita punya truk ini kan 6 kubik Pak. Itu adalah 12 kubik. Jadi kalau 17 truk 6 kubikan harusnya 34 truk Pak. Itu. Jadi perlu diingatkan nanti ke LH supaya dilakukan komunikasi dengan pengelola Sari Mukti. Nanti kalau ini ingatkan aja bahwa pengelola Sari Mukti, itu tadi saya katakan Letnan Kolonel Purnawirawan Zidni Pak, itu kemarin ngomong dengan saya. Pokoknya prioritas untuk Cimahi kalau buang sana lebih gampang nanti gitu. Ya Pak ya. Jadi kalau memang tidak kuat pemeliharaannya Pak, lebih baik kembalikan aja. Tetapi komitmen Pak Muji harus diambil. Kita 2 minggu juga nggak diambil kemarin Pak. Dan masyarakat ini sudah disiplin bagus, sudah memilah sampah 3 menjadi 3. Tetapi begitu diambil di atas mobil itu jadi 1 lagi Pak. Ya ini siapa yang salah? Masyarakat nggak salah sebenarnya. Tapi kita belum punya kendaraan yang mumpuni untuk memilah sampah. Sampai di TPS jadi 1 lagi Pak. Ya jadi 1 lagi. Jadi masyarakat sudah milah, tapi di TPS itu sudah jadi 1 lagi. Nggak komitmen, nggak disiplin kita Pak. Nah itu salah satu. Ya mudah-mudahan dengan adanya mesin pengolah sampah nggak perlu dipilah, udah gitu aja. Yang penting bersih. Jadi mau jadi batako, mau jadi paving block, mau jadi pupuk, mau makan dan sebagainya. Itu adalah penyelesaian solusi ya Pak ya. Itu Pak saran saya dikembalikan aja kalau memang berat. Apalagi tadi harus 2 juta ditransfer. Ya kalau KWH. Sementara di kita aja deh, mana ada yang 450 Pak. Di sini Minimal 900 Pak. 900. Makanya dibandingkan lah. Ya, nanti kita cek ini konsep siapa itu loh. Yang memberatkan masyarakat lah hitungannya. Nanti kita cek Pak kalau saya sudah duduk di sana Pak. Ya, ini sangat memberatkan ya. Mungkin itu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ini luar biasa ini ya. Hampir 2 jam ini Pak, ini tertahan. Nanti Pak Haji Nang closing sekaligus doa ya. Karena beliau ini kan DKM ya. Maka Pak Haji Nang closing dan doa. Setelah itu kita ada makan siang gratis. Silahkan kita nikmati bareng-bareng. Maka Pak Haji Nang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mukadimahnya sudah tadi ya, langsung saja Pak Wali, mohon maaf telat karena harus musrenbang di kecamatan. Ini jam 1 juga musrenbang di tempat lain, jadi kita bergeser-geser lah. Baik, beberapa hal yang memang menjadi hal yang topik saat ini yang hangat Pak Wali. Ya. Pertama berkaitan dengan pasar dulu nih, ya. Biar nanti juga ada konsep Pak Wali wabil khusus. Mudah-mudahan dilantiknya tidak mundur lagi ya, tanggal 20 besok ya, mudah-mudahan tidak mundur lagi. Sudah clear lah ya. Karena tanggal 6 kemarin mestinya tanggal 6
Sekarang mundur tanggal 20 karena walaupun bagaimana nggak bisa action beliau ya. Dan kita sudah berpikir bagaimana perubahan parsialnya juga. Ini kan nanti justru kita yang sudah di Dewan sudah berpikir bagaimana nih dengan visi misi beliau yang tentunya kemarin kan kita penganggaran sudah diketuk palu. Nah, sudah ketuk palu, tapi pada saat wali kota baru kan itu pasti akan melihat kepada misi-misinya ya. Maka kita sudah berpikir tentang perubahan parsial di antaranya itu. Karena apalagi sekarang bicara tentang Perpres nomor 1 2025 50% ya harus dipangkas yang seremonial termasuk dewan ya. Kalau dewan sebetulnya sudah 70% dipotongnya. Nah ini tentu akan berdampak kepada sisi tadi yang diharapkan oleh masyarakat ya. Salah satu mungkin contoh di ini ya di pasar Pak Wali, saya tuh punya konsep kemarin saya udah ngobrol dengan Pak TKP tadi diperkuat oleh Pak Wali ya. Karena kita ingin konsep olahraga tetap berjalan ya, lapangan voli, lapangan basket harus kita perbaiki dan tahun ini mudah-mudahan saya bisa mengakses itu secara langsung dan tadi diperkuat oleh Pak Wali karena Pak Wali kan eksekutornya ya. Kalau kita hanya melihat anggaran saja tapi eksekutornya adalah beliau ya. Tetapi juga ada solusi lainnya harus kita lihat termasuk tadi yang disampaikan tenda itu cukup bagus kalau seandainya memang seragam ya, sama cukup bagus itu sebetulnya dan memang kita berharap seperti itu ya. Nah kita di BJB itu kan sekarang nambah lagi Pak ya, kita sudah 72 kalau nggak salah 72 miliar ya, kita pasti akan ada CSR kita juga cukup besar ya Pak ya, kalau nggak sudah di atas 10 sekarang ya, CSR-nya 10M. Nah ini tentu salah satunya saya bisa minta Pak Wali mendorong BJB pindahkan ke sini, tidak pakai duit APBD ya. Jadi taman, terus pasar, UMKM, ya ATM sudah aja diplot. Saya kira tidak akan sampai 1 miliar di sini. Ya. Ini manfaatkan CSR ini saya kira sangat potensi Pak itu Pak. Jadi kalau sudah kelihatan seperti ini sudah luar biasa. Kemarin pun kita sebetulnya anggaran yang di kecamatan ini kan menggeser yang BTT ya, yang tersisa kita pinggirkan ke sini walaupun hanya sedikit sebetulnya. Tapi kalau dari CSR kan kita kan bisa bebas tuh ya. Jadi ini saya masih ingat kemarin Pak di Taman Kartini itu Pak ya, Bapak kan tahu saya agak marah-marah di Taman Kartini karena kaitan dengan anggaran cukup besar tapi yang dikerjakan sangat minim ya. Maka saya waktu wali kota yang dulu ya itu saya agak sedikit marah karena dengan CSR yang tidak pas gitu ya, tidak pas. Nah, ini mudah-mudahan Pak Wali bisa menyampaikan ke Pak Oki ya biar segeralah ya. Saya sudah juga pernah menyampaikan Pak ke Pak Oki ya. Pak Oki tolong di CSR-nya inilah disisihkan ke Puri Cipageran, dilihatlah karena potensi. Nah di sini itu mengikat Puri Cipageran, Cibaligo, Taman Kehati dan ekowisata Pak. Sebetulnya itu yang kita konsepkan dengan Pak Kadis Purwakora berkaitan dengan perjalanan kita ya, dengan beberapa tahapan yang harus kita lakukan, termasuk nantinya kita juga ngaharewos tentang pemakaman kan. Ini barusan kita juga di sana Pak prioritas tentang pemakaman, mikirin we anu harirup cenanya anu maot di pikiran. Nanti kita akan coba karena ada beberapa memang potensi yang kita bisa dapatkan, termasuk ada lahan yang punya Cipageran itu di atas Kolma sedikit itu 4 ribuan ya, yang tanah carik ya. Tapi kan kita tidak melihat di situ karena kita harus melihat tentang pengembang developer yang punya kewajibannya licik gitu ya, tidak pernah menuntaskan gitu. Ini mudah-mudahan nanti ke depan kita akan coba lebih selektif lagi. Nah, tentu juga berkaitan dengan tadi yang pasar modern Pak, itu kan kita punya perda kita sudah berubah ya, dan terakhir itu 2016 itu jaraknya itu sudah ditentukan 2 kilometer ya, kita rubah jadi 1 kilo ya. Iya ya 1 kilo itu kira-kira gitu ya. Nah itu yang masih saya juga nggak koheran gitu Pak.
tiba-tiba muncul, tapi baru mendengar sih, belum melihat. Karena kita akan juga melihat di perizinan seperti apa. Saya sangat setuju dengan Pak Wali. Ini harus kita agak sedikit tertibkan. Makanya berdoa segera Pak, biar Bapak nggak usah nerbitkan izinnya. Ya. Kan repot juga ya Pak Wali ya. Dilematis sebetulnya, dilematis. Nah itu yang kedua, yang berikutnya berkaitan dengan punten, kalau saya sepakat nih dengan anak muda, BIAP itu harus dihidupkan Pak. Ya, BIAP itu harus dihidupkan. Ya, karena BIAP itu ikon kita sebetulnya dulu. Ya, sudah internasional, walaupun baru berapa 27 negara sekarang. Berapa BIAP terakhir itu? Kita sudah cukup lumayan terkenal Pak. Ya. Nah ini makanya ya saya setuju ya dengan BIAP dikembangkan, karena ikon kita adalah teknologi ya. Teknologi ini yang saya berat seperti inilah. Hanya kalau masalah sampah, punten nggak cukup dengan 1-2 jam ngobrolnya, harus panjang. Ya. Jadi saya masih tetap harus aja ngobrolin sampah lagi ya. Ngobrolin sampah, tayang volume kecilnya adalah Pak Arif gitu ya, di RW 18 itu volume kecilnya, tapi kan ini kita harus luas ya. Jadi memang ini yang agak sulit untuk dituntaskan, tapi harus tuntas Pak, harus tuntas gitu, harus tuntas. Nah saya kira itu, jadi ada beberapa memang ya ini IGRA ya, IGRA ini kita punya perda tentang diniyah takmiliyah sebetulnya ya. Diniyah takmiliyah ini ternyata kita terpending di kementerian karena nggak boleh ya, nggak boleh itu dulu kita punya, tapi sekarang kan ada undang-undang nomor 2 ya, hanya permasalahannya belum ada PP yang muncul Pak Bu ya. Jadi PP kita belum muncul, belum ke kita, dan belum merubah perda kita. Jadi kita agak sulit kalau harus mengeluarkan anggaran untuk yang tadi ya. Kita hanya mungkin nanti solusi mencarinya adalah bantuan tentang kegiatannya Pak ya, itu paling bisa ke sana. Kegiatan bukan honorarium, tapi kegiatan itu bisa saja ya, atau mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan Basnas ya. Basnas kan sekarang kita diwajibkan Pak, ASN diwajibkan untuk zakatnya di Basnas gitu ya, di Basnas, termasuk anggota dewan semua di Basnas sekarang. Itu saya kira Bu, tapi saya support karena memang saya dari dulu kebetulan saya kan sudah 15 tahun, 20 tahun ya jadi ketua pembuat peraturan daerah ya. Jadi sudah 20 tahun ini ketua pembuat peraturan daerah ya, yang nggak tuntas jatahnya adalah tadi gitu ya, benar Bu ya. Kira-kira itu, jadi mohon maaf, mudah-mudahan ini segala apa yang diharapkan tentunya menjadi bagian yang Allah berikan kepada kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan mubarakan, hamdan yu'afi ni'mah wa yukafi majidah. Allahumma ya mudabbir dabbir, ya muyassir yasir, ya musahil sahil, sahil umurana wa balligh maqasidana waqdi hajatina. Allahumma habib ilainal imana wa jainhu fi qulubina wa karih ilal kufra wal fusuq wal isyana waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min syahwatika wan nar. Allahumma wa dzamba maghfuran wa amalan sholihan maqbulan wa tijarolan tabur. Ya alima ma fi sudur akhrijni ya Allah minadulumati illa nur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifa'an min kulli dha'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil umul Quran al-Fatihah. Iya kira.
wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.